Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang tanda-tanda kenabian yang terlihat jelas ketika usia Rasulullah SAW mendekati 40 tahun hingga turunnya wahyu pertama yang menjadi tanda beliau diangkat menjadi nabi. Apa saja yang terjadi pada saat itu? Mari kita simak bersama-sama. Ketika usia Rasulullah SAW mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau SAW biasa bertahanus di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal, air, dan roti gandum. Gua Hira merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid, ukuran hasta dari besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan itu juga beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan musyrik. Namun ketika itu beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang lurus yang harus ditempuh. Ketika usia beliau SAW genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang selalu mengucapkan salam kepada beliau. Beliau SAW bersabda, "Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalnya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau yang semakin jelas yang disebut dengan ru'yah as-salihah atau ru'yah as-sadiqah, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'yah as-salihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'yah as-salihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun, sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Dikutip dari kitab Fathul Bari. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini, dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi, dan Nabi Allah SAW saat itu berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah, atau sekitar 39 tahun 3 bulan dan 20 hari menurut kalender Masehi. Setelah menerima wahyu di Gua Hira, Rasulullah SAW kembali ke rumah Sayyidah Khadijah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah mengatakan, "Sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah,
pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Setelah itu, Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman Zahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Arab. Maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, dengarkan kabar dari saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Semoga saja saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah menjawab, "Benar, tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, wahyu berhenti turun untuk beberapa waktu. Masa-masa tidak ada wahyu yang turun ini disebut dengan masa Fatratul Wahyi. Ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama wahyu tidak turun. Sebagian mengatakan 3 tahun, sebagian lain menyatakan kurang dari itu. Menurut Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, pendapat paling kuat adalah riwayat yang dinukil Imam Baihaqi yang mengatakan saat itu wahyu tidak turun selama 6 bulan. Al-Buti dalam kitab Fiqh Siratin Nabawiyah. Sementara Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan pendapat paling kuat adalah riwayat Ibn Sa'ad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan masa vakum wahyu hanya berlangsung selama beberapa hari. Menurut riwayat masyhur, masa vakum wahyu terjadi selama 3 atau 2 tahun setengah. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Pakar tafsir Al-Quran Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membaca Sirah Muhammad SAW dalam suratan Al-Quran dan hadis-hadis sahih menjelaskan Rasulullah SAW merasakan ketakutan di masa-masa penantian. Muhammad Quraisy Shihab membenarkan wahyu memang pernah terhenti kurun, tapi hal itu tidak terjadi dalam waktu lama dengan tujuan untuk menghilangkan ketakutan yang menyelimuti Rasulullah SAW sekaligus menumbuhkan kerinduan datangnya wahyu kedua. Dalam buku Sejarah Hidup Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal disebutkan Rasulullah sempat merasa terasing dan ditinggalkan Allah. Ini lantaran wahyu tersebut berhenti diturunkan. Keterangan senada juga disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah. Dalam kitab tersebut, Syekh Safiyur Rahman menyebut Rasulullah SAW kebingungan dan terdiam dalam keadaan sedih karena wahyu tidak turun. Tetapi ketakutan Rasulullah sirna begitu wahyu kedua diturunkan. Kekhawatiran Rasulullah SAW atas tertundanya wahyu kemudian sirna saat beliau berjumpa kembali dengan malaikat yang dulu pernah ditemuinya di Gua Hira. Kali ini wujud malaikat tersebut benar-benar luar biasa. Ukuran tubuhnya memenuhi langit dan bumi. Lalu malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah kepada umat manusia." Kemudian ia membacakan surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Demikian keterangan Syekh Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan masa vakum itu. Ia bertutur, "Ketika tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendongakkan kepala ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira sekarang berada di antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, 'Selimutilah aku.' Lantas mereka menyelimutiku. Allah pun menurunkan firman-Nya yang artinya, 'Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah.' Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 5. Ada 3 pendapat yang disebutkan para ulama
mengenai ayat mana yang pertama kali turun. Pendapat pertama, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, sebagaimana hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan awal turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Nabi Allah Muhammad SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Maka malaikat memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantara qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat kedua, yang pertama kali turun adalah Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 3. Berdasarkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayat Al-Quran mana yang pertama kali turun?" Jabir menjawab, "Ya ayyuhal muddathir." Abu Salamah menukas, "Bukankah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq?" Jabir berkata, "Tidak akan aku kabarkan kecuali apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau bersabda, "Aku berdiam diri di Gua Hira. Ketika selesai berdiam, aku pun beranjak turun keluar. Lalu ada yang menyeruku. Aku pun melihat ke sebelah depan dan belakangku, dan ke sebelah kanan dan kiriku. Ternyata yang memanggilku, ia duduk di atas arsy di antara langit dan bumi. Lalu aku bergegas mendatangi Khadijah. Lalu aku berkata, 'Selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku.' Lalu turunlah ayat surah An-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 3, hadis riwayat Bukhari. Pendapat ketiga, yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Ishaq dari Abu Maisyarah, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara gaib, beliau pun pergi dalam keadaan takut. Beliau menyebutkan tentang datangnya malaikat dan menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat, dinukil dari kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Maka diambil kesimpulan dari tiga pendapat di atas adalah bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, sedangkan yang pertama kali turun berupa perintah untuk menyebarkan Islam adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 3, dan berupa surat yang turun secara sempurna adalah surat Al-Fatihah, seperti yang dikutip dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Badruddin Az-Zarkashi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Matan Thalathatul Usul mengatakan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dan diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 3. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.